私は勇者じゃないみたいですし、こちらにいては皆様に迷惑をかけるだけでしょう。 Halo guys, selamat datang di Sekaun Anime. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang luar biasa dan pastinya kalian suka. Yap, betul banget. Kita akan membahas 10 anime fantasi yang wajib banget kalian tonton. Siapkan diri kalian untuk terjun ke dunia penuh sihir, petualangan epik, dan makhluk-makhluk fantastis. Dan jangan khawatir, ini bukan sekedar daftar biasa. Kita bakal kasih tahu kenapa anime-anime ini keren banget. Dan pastinya gak akan bikin kalian bosan. Siapa tahu ada juga yang bakal jadi favorit kalian. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kalian yang baru di sini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan inilah 10 anime fantasi yang wajib banget kalian tonton. 軽々しく勇者なんかにならなくて本当よかったよ。 Tondemo Skill de Isekai Harumeshi. Anime ini mengisahkan tentang seorang pria berusia 27 tahun bernama Mukoda Tsuyoshi yang secara tiba-tiba dipindahkan ke Isekai bersama 3 orang lainnya. Ketika para pahlawan lain dipanggil dengan kekuatan luar biasa untuk menyelamatkan kerajaan dari kehancuran, Mukoda malah dipanggil dengan satu kemampuan yang tampak tidak berguna yang bernama Net Supermarket. Kemampuan ini memungkinkan dia mengakses supermarket online dari dunia asalnya. Setelah menyadari bahwa dia tidak memiliki peran penting dalam pertempuran melawan kekuatan jahat, Mukoda memutuskan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan menjelajahi dunia baru tersebut dengan kemampuan yang unik. Dia segera menemukan bahwa makanan yang ia masak dengan bahan-bahan dari supermarket online memiliki efek luar biasa bagi makhluk-makhluk di dunia tersebut. Petualangannya pun dimulai dengan memasak hidangan lezat yang membuatnya mendapatkan teman-teman yang tidak biasa. Anime ini menggabungkan elemen isekai dengan tema kuliner, menawarkan kombinasi unik dari petualangan fantasi dan hidangan lezat. 水の姿、分子構造か? Isekai Yakyoku. Anime ini mengikuti kisah Kanji Yakutani, seorang ahli farmasi Jepang yang meninggal karena terlalu banyak bekerja. Dia terlahir kembali ke dunia lain sebagai Falma the Medicus, anak dari seorang dokter istana di Kekaisaran Sanfleuve. Di dunia baru ini, Falma memiliki kemampuan sihir yang memungkinkan dia untuk menciptakan dan mengidentifikasi zat-zat kimia dengan tangannya. Dengan pengetahuan medis dari dunia lamanya dan kekuatan sihir barunya, Falma berusaha untuk merevolusi sistem medis di dunia barunya yang masih sangat kuno dan penuh dengan tahayul. Anime ini mengeksplorasi tema-tema seperti kemajuan medis, penggunaan ilmu pengetahuan dan sihir untuk kebaikan, serta etika dalam praktek medis. Selain itu, juga menekan pentingnya pengetahuan dan kemanusiaan dalam membantu sesama, serta tantangan yang dihadapi ketika mencoba mengubah sistem yang sudah lama ada. Comet Lucifer. Anime ini berlatar di sebuah planet fiksi bernama Kif yang terkenal dengan kristal permata biru yang disebut Giftium. Kristal itu tersembunyi di dalam tanah. Cerita ini berpusat pada Sogo Amaki, seorang pemuda yang tinggal di kota Garden Indigo. Sogo memiliki hobi mengumpulkan kristal dan suatu hari dia menemukan sebuah danau bawah tanah saat mengejar Giftium yang langka. Di danau itu, dia bertemu dengan seorang gadis misterius bernama Velia yang muncul dari kristal merah yang besar. Anime ini mengeksplorasi tema-tema seperti persahabatan, pertualangan, dan penemuan diri. Anime ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya melindungi yang lemah dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri serta dalam hubungan dengan orang lain. Bakugan no Sana. Anime ini bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Yuji Saka yang mendapati dirinya terjebak dalam dunia di mana makhluk-makhluk misterius yang dikenal sebagai Gushi no Tamogara memakan esensi hidup manusia untuk memperpanjang kehidupan mereka. Yuji bertemu dengan seorang gadis berambut merah yang dikenal sebagai Flame Haze. Dia bertugas memburu para Tamogara. Gadis ini kemudian diberi nama Sana oleh Yuji. Anime ini menggabungkan elemen aksi, fantasi, dan romansa. Selain itu juga anime ini terkenal dengan pertarungan epiknya, dinamika karakter yang kuat, dan pengembangan hubungan yang emosional. Natsume Yujincho.
Anime ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu bernama Takashi Natsume yang memiliki kemampuan untuk melihat roh dan yokai. Kemampuan ini diwarisi dari neneknya bernama Reiko Natsume yang juga bisa melihat yokai. Reiko menggunakan kemampuan ini untuk mengalahkan yokai dan menulis nama mereka dalam sebuah buku yang disebut Yojincho atau Book of Friends. Buku ini memungkinkan pemiliknya untuk memanggil dan mengendalikan yokai yang namanya ada di dalamnya. Takashi yang menemukan buku ini setelah kematian neneknya, dia memutuskan untuk membebaskan semua yokai yang terikat oleh Reiko. Dalam perjalanannya, dia dibantu oleh seekor yokai kuat yang menyerupai kucing gemuk bernama Madara yang lebih sering dipanggil Nyanko Sensei. Nyanko Sensei bertindak sebagai pelindung Takashi dan juga berusaha untuk mendapatkan Yojincho untuk dirinya sendiri. Anime ini mengeksplorasi tema-tema seperti kesepian, penerimaan diri, hubungan antar manusia dan alam, serta persahabatan. Melalui interaksinya dengan berbagai yokai, Takashi belajar banyak tentang dirinya sendiri dan pentingnya empati serta pengertian. Come on, come on. Kujira no Kora Wasaju ni Utai. Anime ini berlatar di dunia yang hampir sepenuhnya tertutup oleh lautan pasir. Di atas lautan pasir tersebut terdapat sebuah kapal raksasa yang disebut Madwell atau paus lumpur. Kapal ini dihuni oleh sekelompok manusia yang memiliki kemampuan psikis yang disebut Timia. Namun, kemampuan ini memiliki harga, yaitu masa hidup yang singkat. Cerita pun berpusat pada seorang MC yang bernama Chakuro. Dia adalah seorang pencatat sejarah yang tinggal di Madwell. Chakuro dan teman-temannya hidup dalam damai, meskipun mereka mengetahui bahwa masa hidup mereka singkat karena penggunaan Timia. Anime ini mengeksplorasi tema-tema seperti kehidupan, kematian, pengorbanan, dan makna sejati dari kebebasan melalui petualangan dan perjuangan para karakter, serta mengajarkan pentingnya harapan dan keberanian untuk melawan nasib. 普通であることは唯一の取り柄である。僕のようなチビにはなおさらだ。 Kekkai Sensen. Anime ini berlatar di kota fiktif bernama Hellsalm Lodge yang sebelumnya dikenal sebagai New York City. Kota ini menjadi kacau setelah terjadi insiden misterius yang membuka celah antara dunia manusia dan dunia makhluk supranatural, membuat kedua dunia ini saling bertabrakan. Sebagai hasilnya, kota ini dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh dan manusia hidup berdampingan dengan mereka. Cerita pun berpusat pada Leonardo Watts, seorang fotografer muda yang memperoleh kekuatan mata yang luar biasa setelah adiknya menjadi korban dalam insiden supranatural. Dengan mata ini, Leonardo memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak biasa dilihat oleh orang biasa. Dia bergabung dengan organisasi rahasia bernama Libra yang bertugas menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk supranatural di Hellsalm Lodge. Anime ini dikenal dengan gaya visualnya yang unik dan energik serta animasi yang dinamis. Ceritanya seringkali campuran antara aksi, komedi, dan sedikit drama. Setiap episode seringkali berfokus pada misi dan situasi tertentu yang dihadapi oleh anggota Libra sambil perlahan mengungkapkan misteri besar di balik insiden yang terjadi di Hellsalm Lodge. Maho Tsukai no Yome. Anime ini menceritakan kisah Chise Hattori, seorang gadis muda yang mengalami banyak penderitaan sejak kecil setelah kehilangan ibunya dan ditinggalkan oleh keluarganya. Chise merasa terasing dan tidak diinginkan. Dalam keputusasaan, dia menjual dirinya sendiri di sebuah lelang untuk mendapatkan tempat tinggal. Di sana, dia dibeli oleh seorang magus misterius bernama Elias Ainsworth. Elias yang memiliki penampilan setengah manusia setengah binatang dengan kepala tengkorak membawa Chise ke Inggris dan memberitahunya bahwa dia akan menjadi murid sekaligus calon pengantin. Elias mengungkapkan bahwa Chise adalah seorang selegbegi, makhluk langka yang memiliki kemampuan magis yang kuat, namun hidupnya cenderung singkat karena energi magis yang mengalir dalam dirinya. Anime ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara manusia dan makhluk magis, serta perjalanan Chise dalam menemukan arti dan kasih sayang dan kepercayaan diri. Chise harus belajar mengendalikan kekuatannya, memahami masa lalunya, dan menemukan tempat di dunia yang penuh dengan sihir dan misteri. Urara Merocho. Anime ini berfokus pada kehidupan 4 gadis muda yang bercita-cita menjadi peramal top di kota Merocho, sebuah kota yang terkenal dengan berbagai macam peramalnya. Para gadis ini adalah Chia, Kon, Koume, dan Nono. Mereka berlatih di sebuah tempat pelatihan peramal yang disebut Natsumeya, di bawah bimbingan kepala kuil yang bernama Nina Natsume. Seorang MC yang bernama Chia datang ke Merocho dengan tujuan menemukan ibunya yang hilang. Dengan latar belakangnya yang misterius dan kepribadian yang ceria namun agak liar,
besar. Chia segera menjalin persahabatan dengan gadis-gadis lainnya. Setiap gadis memiliki kemampuan dan latar belakang yang unik dan mereka bersama-sama belajar tentang seni ramalan. Anime ini mengeksplorasi tema persahabatan, pertumbuhan pribadi, dan pencarian jati diri. Keempat gadis tersebut belajar untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam perjalanan mereka untuk menjadi peramal yang handal. Elemen fantasi dan komedi memberikan sentuhan ringan dan menyenangkan pada cerita. おっと、まずは第一印象。バッチリ。かわいい。凛々しい。 Hoseki no Kuni. Anime ini berlatar di masa depan yang jauh, di mana bumi telah dihancurkan oleh 6 meteor besar. Di dunia ini, manusia tidak lagi ada dan bumi dihuni oleh makhluk-makhluk yang terbuat dari permata. Para permata ini memiliki tubuh yang sangat kuat dan keras, tetapi mereka tetap rentan terhadap retakan. Mereka dilindungi oleh Kongo Sensei dari serangan Lunarian yang ingin menangkap para permata dan mengubah mereka menjadi hiasan. Ceritanya mengikuti perjalanan Pos dalam menemukan peran dan makna dirinya di dunia yang penuh bahaya. Ketika Pos mencoba menemukan cara untuk menjadi lebih berguna, ia menemukan lebih banyak tentang dunia mereka. Anime ini mengeksplorasi tema identitas, eksistensi, dan perubahan. Setiap permata memiliki karakteristik yang unik dan kelemahan yang mencerminkan sifat dasar permata mereka di dunia nyata. Anime ini juga menyoroti perjuangan individu dalam menemukan tujuan hidup mereka dan menerima diri mereka apa adanya. Jadi, itulah 10 anime fantasi yang wajib banget kamu tonton. Mana nih yang jadi favorit kalian? Atau mungkin ada rekomendasi anime lain yang belum kami sebutkan? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.